Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Senang sekali saya Sumantres kembali menyapa Anda, kamu, di program Bincang-Bincang Pelaut. Ini adalah program pertama saya di tahun ini, kali kedua, bersama bintang tamu yang sangat fenomenal di kalangan Polimaring. Hadir untuk memberikan informasi bagi teman-teman, khususnya calon pelaut dan pelaut, dengan judul Kadet Go Internasional di Laut Asia Tenggara. Wah, ini kayak pembahasan menarik. Masalah soal Laut Asia Tenggara, minimal teman-teman sudah tahu ternyata di Asia Tenggara itu lautnya seperti ini. Ada beberapa negara yang harus dilewati. Dan ini begini nanti kita akan kupas lagi secara mendalam. Untuk itu, biar akrabnya saya berlari pada bintang tamu kita. Silakan Bro, Gufran. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufran, asal saya dari Belopa, Kabupaten Dugu. Jadi saya sekarang ini taruna tingkat akhir. Di sini saya akan diwawancarai Bapak bagaimana katanya ke laut-laut di Asia Tenggara. Bagaimana berlayar di Asia Tenggara, apa-apa saja. Nanti kita dengarkan pertanyaannya Bapak. Iya, betul. Karena saya tertarik, makanya saya undang. Sempat dengar Mas Bro Gufran ini berlayar di Asia Tenggara. Ini kan, wah, kayaknya kalau didengar sama taruna yang mau kadet atau calon taruna, kayaknya menarik pembahasan ini. Siap. Kayaknya saya undang yang tamu yang ganteng. Wow, motor gym ya. Iya. Saya kupas lagi secara detail. Sekarang usia berapa tahun? Saya sekarang 23 tahun. 23 tahun. Siap. Ya. Berarti selisih 1 tahun dengan saya. Bercanda. Siap. 23 tahun. Siap. Asal mana? Asal Kabupaten Belopa. Kabupaten Luwu, Belopa. Iya. Provinsi Sulawesi Selatan juga ya, masih masuk ya. Masih Sulawesi Selatan. Di sini tinggalnya di mana? Di sini tinggalnya di Gontang Raya dekat Poltekpar, Politeknik Pariwisata. Oh, Poltekpar. Iya. Oh, dekat ya dari kampus Politeknik Maritim Makassar ya? Dekat, Pak. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu Oke, jauh. cocok. Oke, kita langsung saja tanya-tanya, langsung ke inti pembahasannya. Siap. Mulai dari beberapa pertanyaan. Bisa diceritakan awal mulanya bagaimana sehingga kadet operasi di Asia Tenggara? Karena kan yang saya tahu, Bro Gufran ini kan berlayarnya kan di Asia Tenggara. Dan jujur, saya itu belum pernah ke sana. Siap. Apalagi taruna atau calon taruna. Enggak, mungkin bisa dijelaskan. Jadi saya bisa prala atau praktek laut di Asia Tenggara itu pertama saya kemarin sempat ke Jakarta juga. Di Jakarta itu beberapa bulan. Jadi kita masukkan CV ke beberapa perusahaan dan alhamdulillah ada panggilan ke salah satu perusahaan di Jakarta. Itu saya dipanggil sebenarnya bukan di kapal itu dulu, disuruh di kapal lain. Iya. Tapi mungkin karena ada doa juga dari orang tua dan usaha dari saya, karena setiap hari itu saya ke kantor juga, kantor absen, bantu-bantu orang kantor. Karena itu memang sebagai kadet itu kita harus aktif, proaktif lah. Iya, betul. Baik itu ke perusahaan maupun di kapal nanti. Iya. Jadi singkat cerita saya itu ditawari bagaimana Gufran bisa bahasa Inggris, dan alhamdulillah saya bisa bahasa Inggris walaupun ya just a little, cuman sedikit-sedikit. Tapi bisa mengerti dan bisa berbicara. Iya. Itu basic. Setelah itu saya diwawancarai sama crewingnya dengan menggunakan bahasa Inggris, dan perlu teman-teman atau adik-adik sekalian yang mau, khususnya yang mau prala, itu persiapkan diri kalian dan hafal atau pahami tentang Colrage atau Collation Regulation. Kores atau Collation Regulation. P2TL. P2TL ya. P2TL. Oh, iya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang akan nanti ditanyakan sama orang-orang di kapal, apakah kita sudah mampu bawa kapal dengan peraturan pencegahan tubrukan di atas kapal itu. Di atas kapal. Ya. Terus pertanyaan SOLAS, MARPOL. Itu aja sebenarnya yang harus kita pahami sebelum naik di atas kapal.
Terus karena sudah jalan tes, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi senang juga Pak karena jujur saya juga itu sempat tahajud. Ya Allah jangan sampai di kapal ini, waduh. Iya betul. Saya mau di kapal yang keluar negeri, lihat negara-negaranya orang, bagaimana budayanya, bagaimana di luar, Betul. kondisinya bagaimana. Saya mau bandingkan antara negara saya, bukan mau bandingkan, mau lihat bagaimana negara-negara orang berkembang. Iya. Di negara lain Asia Iya. Tenggara ya. Iya Pak. Tapi jujur deh, saya tipikal orang yang mengagumi karena kan kita artinya sudah berusaha sempatkan waktu untuk sholat tahajud meminta itu sungguh sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman tolong jangan pernah lupakan utamakan sholat minta sama yang di atas karena semua itu atas izin dari atas yang di atas. Oke, bisa lanjut. Setelah itu saya disuruh direkomendasikan dari perusahaan, dari crewnya untuk ambil BLGT karena kebetulan pada saat itu saya tidak punya sertifikat basic liquid gas tanker, jadi saya ambil BLGT di Jadi, STIP. BLGT itu sertifikat Ya, basic sertifikat liquid basic liquid gas tanker. gas Jadi itu tanker. sertifikat yang harus kita punya sebelum kita naik di kapal gas. Gas Kapal ya. gas tanker, ya. Nah, baru saya direkomendasikan untuk tes kesehatan. Setelah itu disuruh tes kesehatan, habis itu medical itu, habis itu disuruh PCR sama kru-kru lain. Kebetulan sebenarnya kapal saya ini berbendera Indonesia, flagnya Indonesia. Alhamdulillah krunya juga Indonesia. Tapi kapal saya ini operasi Asia Tenggara, Pak. Asia Tenggara. Jadi satu-satunya kapal gas yang operasi di Asia Tenggara dan saya satu-satunya. satu-satunya Pak. Jadi kalau di kapal luar itu kru Indonesia yang passing dengan kapal saya itu, kalau dia sudah baca Cipta Diamond, kapal saya itu Cipta Diamond. Oh, Cipta Itu Diamond. ya, dia sudah pakai bahasa Indonesia. Kadang dia panggil pakai bahasa Indonesia, tapi sebelumnya dia itu kasih kode dulu. Lainnya kemana, dari mana, kru nationality krunya dari mana saja. Iya. Berarti sembari berlayar juga di luar negeri, kode-kodenya juga harus kita tahu juga kan? Karena kan pasti banyak kode. Tapi nanti kita Tapi bahas. sebenarnya itu cuman dia kodenya cuman tanya tentang nationality langsung Iya, saja. iya. Sekarang, sebelum naik kapal ya dan berlayar itu bisa diceritakan sampai Korea itu ngapain aja? Karena kan tiba di Korea, terus dijelaskan dulu kamu ke Korea tuh ngapain? Apakah naik pesawat atau apa? Terus tiba di sana pasti kan tidak langsung naik atas kapal kan? Mungkin bro ini Gufran jalan-jalan kah atau karena kan nggak Asia Tenggara Korea kan? Oke. Jadi sebelum naik kapal sebenarnya kita di PCR. Di berangkat itu kan sebenarnya tanggal 27. Cuman pada saat itu karena persyaratannya ada yang dari Korea itu, pihak manajemen Koreanya itu dia minta harus dari rumah sakit ada salah satu rumah sakit, saya lupa namanya, di Jakarta. Jadi kita sudah PCR hari ini, Pak. Jadi tiketnya itu di-cancel. Oh, di-cancel? Di-cancel. Sempat di-cancel? Di-cancel, Pak. Tiketnya di-cancel karena PCR tes yang kami laksanakan itu tidak di-approve, tidak di-approve sama orang di sana. Harus dites yang di rumah sakit yang mereka rekomendasikan, yang mereka percaya. Iya. Jadi besoknya tes PCR lagi kami. Sorenya itu tes PCR, malamnya berangkat ke Korea. Dari Jakarta itu kita terbang ke Incheon, kurang lebih 8 jam. 8 jam perjalanan penerbangan ya. Iya. Dari GMT kita kan di sini, kalau di Sulawesi Selatan itu GMT plus 8 kalau salah. Di Jakarta itu GMT plus 9. Iya, plus 9. 9. Iya. Sampai di Korea. Di Korea juga masih plus 9 apa berapa ya? Itu lupa saya. Sampai di Korea ada yang jemput karena kan ceritanya kita orang asing, belum tahu apa-apa masalah jalan. Jadi sampai di Korea itu sudah pagi ya, keluar dari sampai pagi. Terus dijemput sama agennya. Jadi
teman-teman atau adik-adik jangan takut mau tersesat atau bagaimana, ada agennya. Jadi ada agen yang jemput, Ada agen yang sudah siap Ada. jemput. ada agen yang jemput, terus dibawa ke hotel. Itu hotelnya Grand Hyatt, iya, Grand Kayak, Hyatt. saya baru dengar ini. Pas di depan itu, di depan bandara Incheon, ya Incheon di Korea. Jadi kami itu di Korea itu di karantina dulu, karantina karena masih pandemi, di karantina 14 hari, Pak. 14 hari kan. Jadi 14 hari itu kita di dalam kamar Iya, saja, maksudnya pandemi. Guru Gufran ini kesananya pas musim pandemi. Iya, Jadi kita di karantina 14 jadi setelah hari. di karantina 14 hari, setelah itu Di kemana? PCR lagi. PCR lagi. Datang sebenarnya sebelum masuk ke Grand Hyatt itu kita di PCR dulu. PCR habis di situ 14 hari. Setelah itu di PCR lagi PCR lagi. sebelum naik kapal untuk mengetes apakah kita negatif atau Iya. Tuh. ada serangan Ada serangan positif, ya. dari corona ini Iya. ya. Memang corona ini sungguh sangat mengganggu di perjalanan, apalagi perjalanan internasional seperti ini. Jadi harus banyak prosedur yang dilalui. banyak sekali untuk Tapi dibuat. kan karena kita maunya ke sana ya ikuti aja prosedurnya. Iya, kita ikut saja prosedurnya. Oke. Yang berat. Tiba di hotel. Itu berapa hari nginapnya di hotel? Terus 14 hari juga. Oh, di karantina di hotel. Iya, Berarti tidak bisa kemana-mana dong? udah bisa, Pak. Tidak bisa ya? Cuman di dalam kamar. Dalam kamar situ saja di karantina. Sayang sekali ya, padahal semua tanya di hotel itu di orang Korea itu seperti apa kalau misalnya berinteraksi. Terus apa namanya? Setelah di karantina cuma di dalam kamar terus, pasti kan kayak tidur, makan, minum dan sebagainya. Ada juga jadi kita cek suhu setiap Cek suhu juga, pagi dengan sore. Habis itu kita laporkan ke pihak hotelnya. Wah, Itu pakai bahasa Inggris ya. betul. Jadi harus ada bahasa Inggris minimal ya sedikit-sedikit lah Ya, berbicara. betul. Ya namanya di berada luar negeri Iya. harus bahasa Ada minimal internasional ya, Iya. khususnya bahasa Inggris. Jadi Maka kalau itu penting. teman-teman Taruna mau ada niat mau berlayar di luar negeri, basicnya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi jangan semuanya bahasa Inggris. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana rasanya bisa berlayar di Laut Asia Tenggara dan pandangan kamu tentang orang-orang di Korea sana itu seperti apa? Karena kan berlayar di Laut Asia Tenggara ini sesuatu yang belum semuanya Taruna atau kadet dapatkan. Iya. Nah, kebetulan Bro Gufran sudah ke sana, bisa ceritakan itu seperti apa? Gimana rasanya? Jadi apa ya, di laut-laut Asia Tenggara itu sangat-sangat menantang. Menantang. Saking menantangnya, saya masih mau ke sana lagi. Semoga ada rezeki. Amin. Semoga Setelah dari sini ada ijazah, insya Allah saya cari lain-lain di sana lagi. Kenapa demikian? Pertama saya itu orangnya dulu takut ombak saya. Oh, takut ombak ya? Iya, takut ombak. Tapi alhamdulillah setelah berlayar di sana, saya suka main ombak. Iya. Jadi kalau teman-teman itu berlayar sudah pernah lewat di sana, itu mainan kapal saya itu di situ. Jadi ke Korea, Jepang, Taiwan, ke Filipina. Jadi kalau Korea, Jepang, Taiwan, Filipina. Iya, main-main situ, Pak. Taiwan, Korea, empat. Jepang, Filipina, Vietnam, itu kapal saya pergi. Rutenya ya? Iya, rute kapal saya. Jadi di penyeberangan itu kalau dari Filipina ke Korea, Filipina Taiwan itu kan ada namanya Luzon Strait, Pak. Luzon Strait. Ya, jadi Itu apa? jadi itu kayak apa ya? Pertemuan angin utara, menurut saya pertemuan angin utara dengan selatan. Jadi ombak di situ sangat-sangat Kencang. besar, Pak. Besar ya? Iya. Kekuatan anginnya di situ. Dan jarang saya lewat di Luzon Strait atau South China Sea, daerah South China Sea itu, penyeberangan Filipina itu Iya. lautnya tenang. Nggak Lautnya pernah tenang. saya dapat tenang. Tunggu dulu. Berarti dari tadi di zona apa itu yang kita Luzon bilang? Strait Luzon Strait ya. Itu kan angin dari arah selatan dari ketemu dengan arah utara. Iya. Itu maksudnya biasanya kalau di laut itu kan ada namanya segitiga Bermuda. Itu bukan gejala-gejala kesananya, bukan ya? Mungkin dari situ juga, Pak. Dari situ juga.
mungkin ada juga sih masuk situ. Soalnya kan itu kalau angin kan ketemu sang jadi pusaran. Oh iya 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 iya. Wah, Pusaran. ngeri juga ya. Iya. Dan Hmm. itu ombaknya, aduh, udah pernah tenang itu laut. Tapi Jadi- mungkin karena keseringan dapat ombak, alhamdulillah sudah tidak mabuk-mabuk. Tapi awal mulanya pastilah, semua pelaut itu pasti tahu. Pasti mabuk. Pasti. Mending. Pasti enggak. Orang pelaut itu pasti mabuk. Mabuknya itu mabuk laut, bukan Iya. mabuk alkohol. Iya betul. Saya non alkohol. Iya iya. Oke. Jadi itu rasanya ya dari segi ombak gitu ya. Iya. Karena kan bro ini apa yang istilahnya kayak kalau ombak itu kan takut kayak gimana kalau Iya. sebelumnya ya, tapi pas mau berlayar di Asia Tenggara suka main ombak ternyata. Bukan suka Pak, tapi memang kenyataannya Kenyataan langsung dihadapi. harus memang. Jadi pelaut harus Kuat tahu mental. berenang juga. Ya berenang. Terus tahan ombak apa gitu. Terus kesan-kesannya ya sama orang-orang sana apa? Pandangannya tentang budayanya orang-orang di sana. Iya iya, budaya. Itu gimana? Sebenarnya saya kurang berbaur sama kurang berkomunikasi sama orang-orang Korea, tapi pernah lah. Jadi orang-orang Korea itu ramah sebenarnya, ramah. Karena waktu di Incheon sempat sih karena kebetulan salah satu kru kapal saya itu ada yang bermasalah, jadi saya telepon pakai telepon di hotel itu Pak. Mhm. Saya minta tolong dibawakan karena kita tidak boleh keluar dari kamar. Iya iya. Ya karena kan karantina. Iya, karantina. Jadi telepon, kebetulan dia ramah orangnya, baik, welcome juga. Welcome ya. Iya, Orang Korea welcome. welcome, bagus dia. Terus diantarkan sama dia, bagus dia, Iya. Ternyata orang Korea itu baik-baik, Iya, ramah-ramah. ramah orangnya mereka. Ya. Karena kan kita juga kan belum kenal secara Iya. dalam. Iya. Karena kan cuma perkenalan. Biasanya kan kalau perkenalan sesingkat itu orangnya kan ramah-ramah, Iya. baik-baik. Tapi kebanyakan memang orang sana tuh baik-baik semua. Oke. Setelah naik kapal, itu di atas kapal ngomongnya pakai bahasa apa? Apakah bahasa Korea kah, Cina kah, atau bahasa apa? Jadi teman-teman semua di kapal saya itu kita semua alhamdulillah Indonesia dan mayoritas Muslim juga. Jadi kita di kapal itu pakai bahasa Indonesia kecuali untuk saya kadet nautik pada saat naik ke bridge atau anjungan itu kita full English. Jadi berbahasa Inggris. Karena untuk melatih kita speaking juga, jangan sampai nanti pada saat kita passing sama kapal-kapal luar, kita tidak bisa bicara. Iya, Karena pada saat kita passing, yang digunakan itu bahasa Inggris. Dan disitulah pentingnya bahasa Inggris menurut saya. iya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan kapal-kapal lain, berkomunikasi dengan pelabuhan, PTS, itu di situ Betul. pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Walaupun ya cuman sedikit-sedikit saya punya bahasa Inggris, tapi bisa lah untuk berbicara dengan mereka. Dan yang paling penting itu, dengarkan sebelum menjawab. Jangan langsung menjawab sebelum tahu apa maksud dan tujuan dari betul. orang-orang itu bertanya. Betul, betul. Karena accent mereka itu dengan accent kita beda. Beda, Accent itu beda. logat. Pasti beda ya. Logat setiap negara itu berbeda-beda. Ada yang logatnya bagus, ada yang Logatnya susah. susah, ya. Harus kita dengarkan baik-baik sebelum kita jawab. intinya dengarkan dulu, Ya, baru dijawab. ya, dengarkan dulu. Baru Jangan main potong lagi tuh Ya, aja. belum selesai orang bicara langsung dijawab. Langsung dijawab. Jadi intinya dengarkan dulu apa yang mereka bicarakan, baru kita mulai bicarakan ya, supaya komunikasi itu dua arah jelas. Oke. Intinya naik di atas kapal itu, walaupun benderanya Indonesia, ketika di Anjungan full bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wow, Itu yang untuk lain ke sana ya. wow, luar biasa. Tapi menurut saya itulah tantangannya kalau misalkan berlayar di luar negeri Iya, seperti itu. Mau harus. tidak mau harus wajib Membiasakan diri. biasakan iya. Makanya kalau Taruna yang sekarang lagi duduk di bangku Politeknik Maritim Makassar di Polimarim yang prodinya studi nautika atau teknika,
itu memang harus betul-betul Bisa. bahasa Inggrisnya itu harus dipermantap. Iya. Makanya kalau dosen ngajar bahasa Inggris kan harus Dengarkan. iya harus dengarkan, harus bila perlu harus fokus ke situ Iya. karena kan tapi yang mau niat untuk belajar di luar negeri kan. Kalau di Indonesia kan ya Tapi memang harus sih juga Pak. Harus ya, Iya, wajib. walaupun di Indonesia. kalau Indonesia ya. Iya. Iya Bekal, karena bekal kita lah sebagai perwira itu. Karena kan mungkin ada beberapa manajemen di kapal itu yang memang harus bahasa Inggris. iya memang Iya. karena bahasa Inggris ini ternyata Bahasa internasional. internasional intinya Iya. di atas kapal itu bahasa nomor satu ya kayak itu. Iya karena kan saya ngawas juga di UKP ujian KRLP laut dan itu soalnya bahasa Inggris. Iya, Jadi wajar lah kalau misalkan bahasa Inggris ini memang Iya. wajar lah karena memang soalnya bahasa Inggris. bahasa Inggris. Jadi ada yang mau pra atau pasca belajarnya bahasa Inggris. Oke lanjut. Siap. Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan semasa menjadi kadet di atas Oh. kapal. Ini si Asia Tenggara loh. Kan pasti kan beda-beda. Sama. Sama ya? Ya. Jadi apa yang dilakukan kadet di Indonesia dengan di luar itu sama sebenarnya. Untuk kadet itu kan calon perwira. Jadi bagaimana kita tahu setelah dapat ijazah nanti kita jadi third officer apa yang kita lakukan. Jadi kenapa chief officer itu bagi jam jaga kita ada kan di kapal itu Pak ada jam jaga 48, 8, 12, 12, 4. Ntar dulu. Pertama itu kita kan dikasih jaga sama pertama Hmm. kalau naik di atas kapal itu kan kita harus ikut sama bosun. Bosun itu kepala kerja di dek. Iya, iya. Bagaimana kita ikut sama bosun, tahu tentang dek, tahu Iya. semua nama-nama di dek, fungsinya apa. Itu harus kita tahu di bosun dan banyak sekali ilmu juga yang dari bosun. Dari bosun itu ya. Bosun kasih apapun yang disuruh harus ikut dulu Harus sama ikut. bosun. Iya. Jangan membantah karena kebanyakan orang mungkin dia anggap bosunnya ini sudah tua, sudah apa, nggak usah didengar lah salah ini. Iya. Tidak seperti itu. Betul. Dia itu kasih kita komando karena dia memang kepala kerja dan dia sudah tahu apa yang dia kasih kita, dia ajarkan kita, dia komandokan ke kita itu yang harus dikerjakan. Betul. Saya sepakat itu deh. Iya. Terus ikut sama third officer. Saya kedua itu masuk bulan keempat itu saya ikut sama third officer. Mualim 3. Di situ saya belajar banyak mengenai alat-alat keselamatan, Iya. skoci segala macam itu sama third officer. Perawatan-perawatannya bagaimana, buat checklist bagaimana di atas kapal. Jadi kita tahu nanti setelah dari sini kan kita otomatis kalau ijazah 3 tamat selesai kuliah itu pasti jadi third officer dulu. Nggak mungkin langsung jadi kapten itu untuk kapal-kapalnya. Ya kan intinya kan bertahap. Iya, bertahap. Tidak langsung jadi lulus ANT3 langsung jadi kapten kan Iya. tidak mungkin. Terus ikut sama second officer, belajar tentang ilmu navigasi. Setelah itu ikut sama chief officer tentang pemuatan kargo, Iya. hitung muatan. Tapi walaupun demikian, kadet itu tetap pada saat cargo operation dia ikut bantu apapun. Kadet itu kalau menurut saya orang jabatannya kalau di kampus itu masih tingkat 1. Jabatan yang paling Iya. bawah. Jadi semua orang di atas kapal itu harus dihormati, dihargai. Betul. Ini Dihargai. poin penting sekali. Yang paling penting itu Pak, karena banyak yang saya lihat ini ada kadet yang merasa karena dia calon officer, DP-nya nggak sopan lah sama mereka. Itu yang tidak betul. Tidak menurut bagus saya. itu. Tidak bagus. Harus sopan itu. Harus yang sopan, paling ya. penting itu pertama itu sopan, cara menghargai. Kalau mau dihargai, hargai orang lain. Betul. Iya. Kalau mau dihargai, hargai Hargai dulu orang lain. orang Iya. lain. Gitu. Berarti kegiatan pekerjaan banyak sekali ya. Banyak. Dari Proaktif. ya. Iya. Berarti dari bosun tadi istilahnya kayak pembimbing. Iya. Ya, kita di briefing dulu. Iya. Kayak begini, Kepala fungsinya kerja itu. iya. Kalau mau kerja hari ini kerja apa, ngecat apa atau Iya. maintenance deck di forecastle. Oh, dia yang ada ya. Iya, Bosun dia itu tadi. yang suruh kita. Jadi bosun itu dapat order dari chief officer, Chief officer. hari ini kerjakan ini. Bosun nanti sampaikan ke kita, Oke. bimbing kita di sana kerja. Gitu. Berarti kan kalau chief officer pekerjaannya chief officer.